Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tanpa kurang suatu apapun. Insya Allah pada siang hari ini kita akan membahas sedikit mengenai apoptosis. Yang akan kita bahas adalah pengertian, kemudian mekanisme seperti itu, dan juga fungsi. Jadi fungsi apoptosis itu sebenarnya apa, pengertiannya bagaimana, mekanisme kerjanya seperti apa, kayak gitu. Nah, kita mulai dari apa dulu. Jadi apa yang disebut dengan apoptosis. Kemudian nanti kita akan membahas juga mengenai kenapa sih kok apoptosis itu penting gitu ya. Jadi apa kepentingannya, kenapa kok bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Semoga saya bisa menyampaikan materi pada pagi hari ini dengan baik dan bisa dimengerti dengan baik. Suara saya juga bisa terdengar dengan baik. Nah, insya Allah pada hari ini kita akan membahas sedikit mengenai apoptosis ya teman-teman. Kita akan membahas mengenai apa sih apoptosis itu. Jadi pengertian, definisi apa yang disebut dengan apoptosis. Kemudian yang kedua, kenapa apoptosis itu perlu dilakukan. Jadi kenapa sih apoptosis itu menjadi suatu hal yang penting. Itu kemudian yang ketiga, bagaimana apoptosis itu dikontrol. Kemudian apa sih peran dari apoptosis ini pada perkembangan penyakit yang berhubungan dengan usia. Nah, pengertian dulu teman-teman. Jadi yang namanya apoptosis ini adalah program sel death. Jadi ini merupakan program bunuh diri dari suatu sel. Jadi sel itu bisa melakukan bunuh diri dan itu dilakukan dengan rencana gitu. Artinya beda dengan kalau misalnya terjadi perlukaan, terjadi misalnya kita kegores atau jatuh gitu ya. Itu kan otomatis akan ada laserasi ya, dan kulit kita juga, sel kulit atau sel epidermis kita itu akan mengalami kematian. Nah, tapi kematian yang seperti itu namanya bukan apoptosis, karena itu kematian yang disebabkan karena memang ada perlukaan gitu ya. Tapi kalau apoptosis, ini memang kemauan dari sel itu sendiri, dia mau membunuh dirinya sendiri. Makanya dinamakan program cell death, jadi kematian sel yang terprogram, direncanakan. Nah, apoptosis itu ada karakteristiknya. Jadi kita bisa melihat ciri-cirinya gitu, karakteristik dari apoptosis itu seperti apa. Nah, ciri-ciri atau karakteristik itu bisa dilihat dari sisi morfologi maupun sisi biokimiawinya. Kalau dari sisi morfologi, kita bisa melihat ketika sel itu mengalami apoptosis, nanti pada membran plasmanya itu akan terbentuk blabbing pada plasma membran. Blabbing itu kayak ada balon-balon kecil gitu di plasma membrannya. Nanti kita lihat sedikit gambarnya ya. Jadi ada balon-balon kecil di plasma membran. Itu namanya membran blabbing. Kemudian kita nanti juga akan melihat pada sel yang sedang mengalami apoptosis, maka sitoplasma dan nukleusnya akan mengalami kondensasi. Nanti kita juga akan tahu kenapa mereka harus kondensasi. Kemudian nanti kita akan melihat juga akan terjadi fragmentasi seluler. Sehingga terbentuk apoptotic bodies, jadi badan-badan apoptosis. Nanti akan ada fragmentasi seluler yang akan membentuk badan-badan apoptosis. Nah, kalau secara biokimia, ini nanti kita bisa lihat ya, pada sel-sel yang sedang melakukan apoptosis, nanti pasti akan ada kenaikan dari protein-protein klusterin, contohnya adalah TRPM2 dan juga SGP2, dan juga ada kenaikan ekspresi atau kenaikan jumlah dari enzim transglutaminase tipe 2. Kedua protein ini adalah protein-protein yang berperan dalam proses inflamasi. Jadi ini apa ya, kalau dibilang istilahnya itu adalah inflammatory protein. Jadi mereka punya peran dalam peradangan atau inflamasi pada sel kayak gitu. Nah, apa sih bedanya apoptosis sama nekrosis? Teman-teman pernah dengar nggak nekrosis? Kita biasanya kalau belajar biologi itu, belajar mengenai diabetes mellitus, itu kita sering dengar kata nekrosis. Jadi kalau di kasus-kasus pasien yang kena diabetes mellitus itu, kalau pas gulanya tinggi, itu nanti
mereka akan mengalami perlukaan di ekstremitis, jadi di ujung-ujung tubuhnya, di jari jempol biasanya, jempol kaki, jempol tangan, itu biasanya nanti akan ada perlukaan. Nah, perlukaan itu nanti kan akan basah gitu ya, dan karena mereka kurang blood flow, mereka kurang nutrisi, sehingga regenerasi luka-luka itu nggak bisa cepat gitu, sehingga lama-lama kan membusuk. Nah, itulah yang dinamakan dengan nekrosis. Jadi nekrosis itu adalah proses kematian sel tapi yang tidak diinginkan oleh sel. Jadi ibaratnya kalau ini kecelakaan gitu nekrosis ini. Kalau yang apoptosis ini diinginkan oleh sel. Jadi keduanya ini merupakan kematian sel. Baik apoptosis maupun nekrosis artinya adalah sel yang mati. Cuma mekanismenya berbeda dan juga itu tadi protein-protein yang terlibat juga akan berbeda. Nah, kita lihat di sini ya, kalau yang nekrosis itu nanti akan ada pembengkakan, akan ada inflamasi dari sel tersebut. Dia akan membengkak. Tapi kalau apoptosis enggak, dia justru akan mengkondensasi. Tadi yang secara morfologi bisa kita amati, akan ada kondensasi dari sitoplasma dan nukleus gitu ya. Nah, kalau nekrosis nanti membran plasmanya pecah. Kalau apoptosis membran plasmanya tidak pecah, dia intact, utuh. Nekrosis ATP-nya justru tidak dibentuk ya, nggak ada, dia nggak punya energi, dia nggak punya ATP. Tapi kalau apoptosis justru dia perlu ATP karena itu tadi ini merupakan kematian yang terprogram, jadi dia butuh energi. Pada nekrosis ini nanti akan ada lisis sel, kemudian dampak dari sel yang lisis ini nanti akan menyebabkan reaksi inflamasi dari sel-sel di sekitarnya. Jadi, kenapa kita lihat kalau nekrosis itu biasanya melebar, ada perlukaan pada pasien diabetes itu nggak mungkin cuma kecil. Awalnya mungkin cuma kecil, ya, tapi lama-lama dia ngelebar. Kenapa ngelebar? Karena nekrosis itu nular. Kenapa nular? Karena ada lisis sel, yang mana nanti di dalam di dalam sel tersebut itu nanti akan banyak protein-protein yang sifatnya inflamatori. Jadi protein-protein yang memang menyebabkan peradangan. Sehingga sel-sel di sekitar sel yang nekrosis itu nanti akan tertular gitu loh. Jadi dia nanti akan terpicu juga untuk melakukan nekrosis seperti itu. Sedangkan kalau pada apoptosis, sel itu justru difagositosis dan nggak ada reaksi inflamatori seperti tadi karena itu tadi ini direncanakan. Kemudian pada nekrosis tetap terjadi DNA fragmentasi tapi random. Kalau pada apoptosis itu nanti fragmentasi DNA-nya teratur. Nah, kalau nekrosis itu tadi ya seperti saya bilang nyebar. Jadi nekrosis itu biasanya kalau nekrosis sedikit itu nanti lama-lama semuanya akan nekrosis juga gitu. Sedangkan kalau yang apoptosis dia nggak nyebar, dia nggak nular. Kenapa nggak nular? Karena dia nggak pecah selnya. Karena membran selnya tadi tetap utuh, intact. Kalau yang ini membrannya pecah sehingga isinya keluar. Yang ini dia nggak keluar karena membrannya intact gitu ya. Jadi dia nggak bisa menulari sekitarnya. Nah, terus pertanyaan lagi ya, sebenarnya kenapa sih sel itu kok harus melakukan apoptosis? Kenapa dia punya mekanisme apoptosis? Kita kadang-kadang harus mikir ya teman-teman, kalau sel itu melakukan sesuatu hal, dia punya program, itu fungsinya apa sih gitu? Kenapa sel itu harus bunuh diri? Pentingnya apa buat kita? Nah, yang pertama adalah yang jelas apoptosis itu untuk menghancurkan atau untuk membunuh sel-sel yang tentu tidak kita perlukan. Contoh sel-sel yang tidak kita perlukan apa? Yang pertama, sel-sel yang kalau kita sedang terinfeksi oleh virus, maka berarti ada sel-sel tubuh kita yang terinfeksi oleh virus. Apakah kita perlu sel tersebut? Enggak, kan? Makanya sel tersebut akan melakukan apoptosis supaya virusnya juga ikut mati. Kemudian sel-sel pada sistem imun. Ini juga kadang-kadang ada sel-sel pada sistem imun yang dia aberan. Aberan itu berarti dia nggak normal gitu. Ada abnormalitas pada sel-sel di sistem imun sehingga harus dihancurkan. Itu juga makanya sel punya mekanisme apoptosis. Terus ada juga sel yang punya kerusakan DNA. Jadi ada memang ada cacat pada DNA-nya sehingga dia nggak boleh nih mengalami mitosis gitu. Karena kalau dia mitosis artinya dia akan mewariskan kecacatan DNA tersebut pada
sel-sel anakannya, dan itu akan jadi penyakit kalau menumpuk seperti itu. Sehingga kalau ada kerusakan pada DNA, itu akan menjadi sinyal, akan menjadi transduksi sinyal nanti bahwa sel yang mengalami kerusakan DNA ini harus dieliminasi. Eliminasinya dengan apa? Dengan apoptosis. Kemudian ada menghancurkan sel kanker. Jadi ini juga salah satu fungsi dari apoptosis. Jadi kalau misalnya si sel itu merasa bahwa dirinya itu mulai tidak normal, dirinya itu mulai sakit, maka seharusnya ada mekanisme yang secara natural terjadi ya, yaitu apoptosis. Kemudian yang kedua, selain untuk menghancurkan sel atau membunuh sel atau mengeliminasi sel, apoptosis itu juga diperlukan untuk perkembangan. Perkembangan seperti apa? Yang pertama, dulu waktu kita masih bayi, masih janin ya, masih janin, kan tangan kita tuh ada ini ya, ada selaputnya gitu. Jadi jari kita tuh belum bisa digitalisasi kayak gini. Jadi ini kan ada digitnya. Ini kan tangan namanya digit ya. Nggak kelihatan ya. Tangan tuh namanya digit ya. Nah, dulu waktu bayi kan, waktu kita bukan bayi ya, maaf, organogenesis, jadi masih jadi fetus, kan kita nggak punya nih digit-digit kayak gini. Sehingga sel kita waktu itu ketika kita sedang berkembang itu harus mengembangkan ini. Gimana caranya supaya jari kita bisa jadi digit. Jadi kan pasti harus ada sel yang mati kan di antara ini. Di antara ini harus ada sel yang mati. Nah, ini penting karena kalau tidak seperti itu, kita nanti lahir punya selaput di tangannya, gitu. Jadi nggak sempurna digitalisasinya. Pembuatan digit-digit jari nanti jadi nggak sempurna, dan itu menjadi kecacatan. Sama kayak yang terjadi pada ini ya, berudu. Pada berudu itu kan awalnya mereka punya ekor ya. Lama-lama kan kalau dia udah jadi katak dewasa, ekornya hilang. Kemana itu ekornya? Dia juga ada mekanisme apoptosis. Jadi untuk perkembangan, dia nanti akan menghilangkan berudu itu. Maaf, akan menghilangkan ekor pada berudu itu. Itu namanya tadpole ya. Jadi ekor berudu itu nanti akan hilang atau mereduksi gitu ya. Nah, mereduksinya itu adalah menggunakan mekanisme apoptosis itu. Kemudian ketika kita mengalami, yang perempuan ya, mengalami menstruasi, jadi ada peluruhan endometrium, itu juga terjadi apoptosis. Karena kalau tidak luruh, selnya hidup terus, ya kita nggak akan mens gitu. Jadi menstruasi itu juga merupakan salah satu fungsi apoptosis. Jadi selain dia punya fungsi fungsi untuk membunuh sel seperti ini yang tidak kita inginkan, dia juga untuk perkembangan, dia juga berfungsi di sistem reproduksi. Nah, terus apa sih sebenarnya yang bikin sel itu bisa menentukan kapan sih aku harus apoptosis, kapan aku harus mempertahankan diri, gitu ya. Yang pertama adalah adanya penarikan atau withdrawal. Jadi ada withdrawal of positive signals. Ini artinya adalah sinyal-sinyal positif untuk mempertahankan diri, untuk proliferasi, untuk survival. Itu kan semuanya semuanya menggunakan sinyal gitu, menggunakan ligan. Nah, salah satu ligannya adalah interleukin 2 untuk survival, mempertahankan diri, dan juga untuk proliferasi. Jadi kalau selama sel itu masih mendapatkan ligan ini, masih mendapatkan sinyal ini, maka dia akan melakukan itu, akan berproliferasi, mempertahankan diri, dia nggak akan melakukan apoptosis. Tapi begitu ada pengurangan ya, artinya ada kok jumlah interleukinnya makin sedikit ya, gitu. Jadinya dia akan merasa, sel itu akan merasa bahwa suplai interleukin ke saya makin sedikit nih, berarti ada yang nggak beres gitu. Nah, kemudian sudah ada pengurangan atau reduksi dari stimulan interleukin atau ligan interleukin ini, sel tersebut juga mengalami sel tersebut juga menerima sinyal-sinyal negatif. Sinyal negatif itu kayak apa? Sinyal negatif itu adalah misalnya contohnya adalah penumpukan antioksidan di dalam sel. Antioksidan itu kemarin sudah saya jelaskan sedikit, belum ya, saya menjelaskan di biologi kesehatan kayaknya. Jadi oksidan ini adalah molekul-molekul yang sangat-sangat reaktif gitu, dan dia merusak, sifatnya merusak. Ini nanti akan menjadi
level oksidan yang banyak, jadi ada penumpukan level oksidan, itu nanti akan menyebabkan stres oksidatif. Stres oksidatif ini nantinya akan menimbulkan itu tadi inflamasi, terus apa namanya, kalau tidak ditangani ya, artinya tidak ada perbaikan dari sel tersebut, tidak ada reparasi, nanti akan menyebabkan kematian sel seperti itu. Jadi oksidan ini hal yang tidak baik gitu. Sehingga ketika dalam sel itu oksidannya semakin tinggi, maka ini akan menjadi sinyal bagi sel bahwa dia perlu apoptosis gitu, karena banyaknya level oksidan di dalam dirinya. Kemudian adanya kerusakan DNA karena ada oksidan ini tadi. Itu juga akan menjadi sinyal bagi sel. Kemudian ada aktivator-aktivator kematian. Jadi ada tadi kalau ini ligan untuk kehidupan gitu ya. Kalau ini adalah ligan-ligan untuk kematian. Yang menandakan bahwa sel ini harus melakukan apoptosis gitu. Apa aja ligan-ligannya? Ini adalah ada tumor nekrosis faktor alfa, beta, juga ada FAS-L atau FAS ligan. Ini merupakan sinyal-sinyal yang akan diterima sel, yang akan dipersepsikan oleh sel sebagai sel-sel kematian. Karena ketika mendapatkan sinyal ini berarti mereka harus melakukan apoptosis atau bunuh diri. Nah, ini adalah step by step ya, atau proses terjadinya apoptosis. Ini ringkas aja sih kalau yang ini. Jadi yang pertama adalah sel nanti akan menerima stimulasi. Stimulasinya itu bisa dari reseptor atau bisa dari non reseptor. Kalau dari reseptor berarti stimulannya dari luar. Kalau kalau non reseptor berarti stimulannya dari dalam. Kalau stimulannya dari dalam biasanya mungkin akan ada itu tadi kerusakan secara genetik. Jadi tadi misalnya ada level antioksidannya naik gitu ya. Itu berarti merupakan stimulasi yang non mediator karena dia berasal dari dalam sel. Nah, tumpukan oksidan itu nanti akan juga menyebabkan kerusakan DNA, menyebabkan genomic instability namanya. Jadi ada ketidakstabilan genom. Kayak gitu, dan itu merupakan kecacatan genetik. Itu juga asalnya dari dalam sel ya, sehingga ini dibilang sebagai non reseptor gitu karena dia asalnya dari dalam sel itu sendiri. Nah, ini merupakan stimulasi dari apoptosis. Ini langkah pertama. Sel mendapatkan stimulasi untuk apoptosis. Kemudian yang kedua, ketika sudah mendapatkan stimulasi, maka sel juga akan memberikan respon ya. Jadi responnya apa gitu. Ketika sudah mendapatkan stimulasi, maka akan terjadi transduksi sinyal. Yang mana nanti setelah terjadi transduksi sinyal ada aktivasi-aktivasi dari faktor-faktor transkripsi. Mentranskripsi apa? Yang akan ditranskripsi adalah protein-protein, gen-gen yang akan mengkode protein-protein yang berperan untuk apoptosis. Kemudian nanti akan terjadi deplesi atau reduksi dari ATP. Kemudian setelah ada respon interselular ini, maka akan terjadi apoptosis, yang mana nanti pada fase apoptosis ini akan terjadi sel dismantling, kemudian terjadi degradasi DNA, kemudian sel ini nanti akan mengekspresikan protein-protein yang dapat dikenali oleh fagosit, sehingga nanti sel ini bisa difagositosis. Jadi fagosit itu nggak sembarangan ya teman-teman untuk melakukan fagositosis. Dia harus mendapatkan informasi yang jelas. Sel mana sih yang mau aku fagositosis gitu. Nah, salah satu hal yang bisa dilakukan oleh sel itu adalah mengekspresikan protein yang bisa dikenali oleh fagosit. Apabila sel tersebut itu sudah mengekspresikan protein yang bisa dikenali oleh fagosit, maka otomatis fagosit bisa mengenali sel ini. Nanti dia akan menargetkan sel ini. Oh, berarti yang harus aku fagositosis adalah sel itu gitu, karena dia mengekspresikan sel-sel fagosit recognition gitu ya. Sehingga ketika sudah dikenali oleh fagosit, maka akan terjadi proses fagositosis. Nah, teman-teman lihat ya di sini, inilah namanya membran Blebing, teman-teman. Nih di sini. Ini ada bentuk yang apa namanya? Aduh, saya ganti laser pointer ya. Ini kayak gini nih. Terus begini yang bentuknya kayak gini nih. Ini namanya membran Blebing. Terus teman-teman lihat ya di sini, ini isi dari sel tersebut. Jadi apanya ya, organel-organelnya, DNA-nya itu semua mengkondensasi gitu ya. Jadi dia nggak nyebar kemana-mana, sehingga rapih gitu
isi selnya itu nggak keluar ke sitoplasma. Jadi nggak nularin yang lain. Karena di dalam sitoplasma ini kan nanti akan ada proteasom ya. Yang mana proteasom itu fungsinya untuk apa? Degradasi protein ya. Jadi kalau misalnya dia nanti sampai keluar terus mengenai gitu atau terikat di membran plasma sel sebelahnya, itu nanti akan terjadi degradasi protein, dan itu merupakan hal yang tidak diinginkan gitu ya, karena belum waktunya gitu ibaratnya. Nah, ini namanya membran bleeding. Ini kita lihat di sini prosesnya teratur, rapi. Nah, ada pertanyaan habis itu, gimana kalau ternyata sel ini gagal untuk memberikan atau untuk mengekspresikan untuk mengekspresikan protein yang bisa dikenali oleh fagosit. Jadi gimana kalau mekanisme itu gagal? Nah, maka akan terjadi secondary nekrosis atau nekrosis sekunder. Dibilang nekrosis karena ini nanti jadinya nggak difagositosis. Ini tidak difagositosis karena fagositnya nggak bisa ngenalin karena nggak ada proteinnya di membran plasmanya. Jadi fagosit nggak bisa mengenali. Sehingga jatuhnya jadi nekrosis akhirnya. Nah, kalau nekrosis ya otomatis ini nanti akan pecah ya membrannya, terjadi lisis. Terus isi atau konten dari sitoplasma ini akan keluar ke daerah-daerah sekitarnya, sehingga akan terjadi persistensi dari inflamasi. Jadi ada peradangan yang persisten. Peradangan persisten itu maksudnya gini. Jadi nggak selalu yang namanya peradangan itu bisa dilihat dengan mata gitu ya. Kalau misalnya kita melihat bahwa ada bentar, maaf sebentar. Jadi kalau inflamasi yang biasa kita tahu, yang biasa kita lihat itu misalnya ada kemerahan pada kulit. Nah, itu inflamasi yang bisa kita lihat gitu. Tapi kalau misalnya kayak demam, itu sebenarnya kan juga terjadi inflamasi ya. Cuma kita nggak bisa melihat gitu. Tapi hanya badannya panas atau ya ada kenaikan suhu. Kenaikan suhu itu disebabkan karena ada inflamasi itu. Terus penyakit-penyakit kronis itu sebenarnya juga ada inflamasi. Jadi kayak kanker, penyakit jantung, stroke, terus kemudian diabetes, itu sebenarnya mereka ada inflamasi, tapi inflamasinya itu jauh gitu dari epidermis, jadi inflamasinya itu dalam gitu loh. Sebenarnya terjadi proses inflamasi itu, dan jadi proses inflamasi ini sangat berpengaruh atau sangat mempunyai peran yang besar terhadap perjalanan penyakit-penyakit degeneratif seperti itu. Nah, karena kegagalan fagositosis tadi, ini nanti akan terjadi nekrosis sekunder. Nah, nekrosis sekunder ini tadi bisa meningkatkan itu tadi peradangan. Jadi ada peradangan persisten. Ini nanti masalahnya banyak kalau sudah seperti ini. Nah, kemudian kita membicarakan tentang jalurnya ya, teman-teman. Jalur dari apoptosis itu ada dua. Jadi yang pertama ada jalur yang ekstrinsik atau jalur dari luar. Terus ini ada jalur juga yang intrinsik atau jalur yang dari dalam. Kalau yang jalur dari luar itu nanti akan melibatkan ligan-ligan atau protein-protein yang asalnya dari luar sel. Contohnya adalah death ligand. Ini tadi contohnya apa? Ada TNF alpha, TNF beta, ada Fas ligand gitu ya. Kemudian melibatkan reseptor dari ligan kematian ini. Terus nanti akan mengaktifkan caspase 8 ya sebagai inisiator. Yang mana nanti caspase 8 ini akan mengaktifkan caspase 3 sebagai efektornya. Nah, caspase 3 inilah yang akan memicu PCD atau program cell death atau apoptosis. Kalau yang jalur intrinsik ini adalah adanya kerusakan DNA dan juga aktivitas dari P53. P53 itu merupakan tumor suppressor. Ini nanti akan menyebabkan terlepasnya sitokrom C dari mitokondria. Yang mana nanti sitokrom C ini nanti akan mengaktifkan caspase 9 yang merupakan inisiator dalam proses atau dalam jalur yang intrinsik. Caspase 9 nanti akan mengaktifkan caspase 3. Jadi ujungnya sama, efektornya itu caspase 3, tapi jalurnya itu beda, ada yang ekstrinsik, ada yang intrinsik, tapi ujungnya sama. Di caspase 3. Nah, ini contohnya teman-teman untuk
pathway atau jalurnya ya. Jadi di sini ada fast L atau fast ligand. Ini tadi merupakan salah satu contoh dari ligand kematian ya, sinyal negatif gitu. Yang mana ligand ini punya reseptor khusus, reseptornya namanya Fas. Jadi ada Fas L, ini adalah ligandnya, reseptornya namanya Fas. Gitu. Nah, kalau yang proses yang apoptosis itu nanti dia lewat jalur yang sini, yang Caspase 8 ya. Jadi nggak lewat jalur yang J-flip. Nah, terikatnya Fas L, terikatnya Fas ligand dengan Fas, ini nanti akan mengaktifasi Caspase 8 yang merupakan inisiator dari Caspase 3. Caspase ketiganya jauh di bawah. Jadi berikatannya Fas ligand dengan reseptornya yaitu Fas ini nanti akan akan mengaktifkan Caspase 8. Yang mana Caspase 8 ini akan mengaktifasi BIT, menstimulasi BIT. Nah, BIT yang sudah teraktivasi ini nanti akan berubah konformasinya teman-teman menjadi T-BIT. Dia akan berubah konformasinya sehingga dia bisa bisa aktif gitu ya, aktif secara fungsional. Jadi dia akan berubah menjadi T-bit, berubah konformasinya. T-bit ini nanti akan menghambat aktivitas dari BCL2. Itu. Maaf, ini saya menjelaskan yang jalur yang ekstrinsik dulu ya. Jadi ada fast L ini jalur yang ekstrinsik dulu. Nah, pertanyaannya adalah BCL2 itu apa sebenarnya? Ini BCL2 ini merupakan family protein ya, jadi ini kumpulan protein banyak gitu ya, yang fungsinya dia itu untuk menjaga integritas dari membran mitokondria. Kenapa? Karena dalam mitokondria ini ada protein-protein, contohnya adalah sitokrom C dan juga SMART Diablo. Yang kedua protein ini merupakan protein pro-apoptosis, sehingga kalau ini sampai pecah, ini nanti akan menginduksi apoptosis teman-teman karena sitokrom C-nya dan SMART Diablo-nya akan keluar dari dalam mitokondria. Sehingga BCL ini fungsinya adalah untuk itu tadi menjaga supaya sitokrom C dan SMART Diablo-nya itu nggak keluar dari mitokondria. Gimana caranya biar gimana caranya supaya nggak keluar dari mitokondria? Ya dengan mempertahankan integritas dari membran mitokondrianya jangan sampai pecah gitu. Itulah tugas BCL2. Nah, tapi dengan adanya T-bit ini nanti akan menghambat kerja dari BCL2 sehingga nanti akan ada mekanisme ya di dalam mitokondria yang akhirnya menyebabkan mitokondria ini melepaskan sitokrom C dan SMART Diablo. Nah, sitokrom C ini nanti akan berikatan dengan APAF1. APAF ini merupakan apoptotik protease activating factor. Jadi ini merupakan protein yang pro-apoptosis. Pro-apoptosis itu artinya bahwa dia akan menyebabkan apoptosis. Itu. Yang mana nanti kompleks sitokrom C dan APAF1 ini nanti akan berikatan dengan Caspase 9 sehingga dia menjadi 3 kompleks protein yang aktif. Nah, ketiga kompleks protein yang aktif ini nanti akan mengaktifkan pro-Caspase 3 menjadi Caspase 3. Pro-Caspase 3 ini kan efektornya ya. Awalnya kan dia nggak aktif, tapi karena ada kompleks ini, maka dia menjadi aktif. Nah, pro-Caspase 3 ini akan menjadi Caspase 3. Nah, sebelumnya teman-teman, ada yang namanya protein IAP. IAP ini adalah protein yang berfungsi untuk menghambat terjadinya protein yang berfungsi untuk menghambat terjadinya apoptosis. Jadi ini adalah inhibiting apoptosis atau inhibitor apoptosis protein. Pokoknya dia inhibitor protein yang menghambat terjadinya apoptosis. Otomatis dia akan menghambat Caspase 9 kan ya. Jadi kalau kalian lihat ini yang panah yang kayak T ini artinya penghambatan. Kalau kalian lihat tanda panah yang biasa seperti ini artinya aktivasi. Nah, kita lihat bahwa IAP ini menghambat Caspase 9 gitu kan ya. Tapi ternyata IAP ini regulasinya diatur oleh SMART Diablo. Jadi selama nggak ada protein SMART Diablo, maka IAPS-nya akan aktif. Tapi kan SMART Diablo tadi sudah dilepaskan oleh mitokondria ya, sehingga SMART Diablo ini akan menginhibisi aktivitas dari IAP. Sehingga karena IAP ini diinhibisi aktivitasnya,
maka kas fase 9 nggak ada yang menahan lagi, karena yang menahan sudah tidak aktif gitu, sehingga kas fase 9 bisa berikatan dengan kompleks sitokrom C dan APAF1. Nah, ini tadi kan menyebabkan kas fase 3-nya aktif ya. Nah, kas fase 3 ini tadi akan mengaktifkan kas fase 6. Kas fase 6 nanti akan mengaktifkan lamin A. Terus nanti kas fase 3 juga mengaktifkan aktin, gelsolin, fodrin gitu. Yang mana lamin A, aktin, gelsolin, fodrin ini berfungsi untuk mengatur terjadinya pengkerutan sel. Jadi sel yang sedang melakukan apoptosis itu nanti akan mengkerut dan terjadi blebbing ya, membran blebbing. Nah, membran blebbing dan juga mengkerutnya sel itu diatur oleh protein lamin A, aktin, gelsolin, dan fodrin. Yang mana ini semua diaktifkan oleh kas fase 3 dan kas fase 6. Nah, selain itu kas fase 3 ini juga akan mengaktifkan kas fase 7. Yang mana kas fase 7 ini nanti akan menghambat aktivitas dari PARP. PARP ini merupakan suatu protein yang diperlukan untuk melakukan reparasi DNA. Itu. Padahal kan kalau yang namanya apoptosis itu DNA-nya memang akan difragmentasi ya teman-teman. Jadi memang dia akan pisah-pisah DNA-nya. Jadi nggak boleh ada reparasi DNA, nanti nggak jadi apoptosis gitu. Jadinya kas fase 7 ini berfungsi untuk menginaktivasi PARP sehingga tidak terjadi reparasi DNA. Nah, selain itu kas fase 3 ini juga bisa langsung menginaktivasi PARP sehingga tanpa kas fase 7 pun dia tetap bisa langsung menginaktivasi PARP. Kemudian kas fase 3 ini nanti akan mengaktifkan ICAD. CAD ini merupakan suatu protein yang menghambat terjadinya degradasi protein. Jadi menghambat terjadinya degradasi DNA. Jadi protein CAD ini fungsinya untuk menjaga DNA supaya tetap intact, utuh gitu. Nah, tapi dengan aktifnya kas fase 3 ini mengaktifkan ICAD. ICAD ini merupakan faktor penghambat atau inhibitor dari CAD. Sehingga ketika ICAD ini aktif ya, maka dia akan mengikat CAD. Sehingga CAD-nya menjadi tidak aktif. Karena CAD-nya tidak aktif, maka akan terjadi degradasi DNA. Seperti itu. Nah, ini yang jalur yang ekstrinsik. Kalau jalur yang intrinsik gimana? Tadi kita mulai dengan adanya kerusakan DNA. Kerusakan DNA ini sebabnya banyak. Ada misalnya terjadi karena mutasi gitu ya, atau karena ada penumpukan ROS, sehingga ada stres oksidatif, sehingga menyebabkan DNA mengalami genomic instability atau ketidakstabilan DNA. Kemudian misalnya DNA rusak karena paparan sinar ultraviolet yang berlebihan seperti itu. Intinya ada kerusakan DNA yang sebabnya terlalu banyak untuk kita sebutkan di sini. Nah, kerusakan DNA ini nanti akan menyebabkan aktivasi dari P53. Jadi P53 ini merupakan tumor supresor. Fungsinya adalah untuk menahan supaya tidak terjadi proliferasi, tidak terjadi pembelahan diri pada sel yang mengalami kerusakan DNA. Jadi dia ngerem gitu tugasnya. Nah, aktifnya P53 ini juga akan menginaktivasi sebuah protein yang dinamakan BAX atau BAX. Yang mana BAX ini fungsinya untuk menghambat aktivitas dari BCL2. Nah, dari sini nih nanti jalurnya udah sama. Dengan BCL2 ini nggak aktif, maka mitokondria akan melepaskan sitokrom C dan SMART diablok. Kemudian jalurnya akan sama seperti ini. Kira-kira itu teman-teman untuk mekanisme apoptosis ya. Ini mekanisme molekulernya atau transduksi sinyalnya seperti ini. Jadi tadi saya sudah sempat mengatakan beberapa kali mengenai transduksi sinyal ya. Transduksi sinyal itu artinya adalah rantai jalannya informasi gitu. Informasinya itu apa sih yang mau disampaikan? Informasinya itu kan ada perintah supaya sel itu melakukan apoptosis atau melakukan bunuh diri gitu ya. Jadi perintah itu dibawa oleh protein FASL gitu. FASL berikatan dengan reseptornya yaitu reseptor FAS dan kemudian terjadi tadi rantai informasi ini. Ini yang dinamakan sinyal, yang dinamakan transduksi sinyal. Seperti itu.
Nah, sehingga dari apa yang sudah kita bahas tadi, kita bisa mengambil kesimpulan ya teman-teman. Yang pertama adalah apoptosis ini merupakan suatu mekanisme yang penting di dalam tubuh kita untuk menjaga homeostasis, untuk menjaga banyak hal, sistem reproduksi, menjaga sistem imun, dan seterusnya. Ini merupakan sebuah mekanisme, apoptosis ini merupakan sebuah mekanisme yang diperlukan oleh individu yang sehat. Kemudian inisiasinya. Apoptosis ini bisa diinisiasi secara ekstrinsik dan juga bisa diinisiasi secara intrinsik. Kalau yang ekstrinsik, ini melalui ligan-ligan kematian. Tadi TNF-alpha, TNF-beta, FASL, dan seterusnya. Ada trail, dan seterusnya ya. Dan inisiatornya merupakan caspase 8. Sedangkan kalau diinisiasi secara intrinsik, maka biasanya akan terjadi, biasanya disebabkan karena adanya kerusakan DNA. Karena kerusakan DNA itu asalnya dari dalam sel ya, intrinsik gitu. Kemudian dia akan menggunakan caspase 9 sebagai inisiator. Nah, tadi kita lihat dari pathway atau dari gambar alurnya tadi, kita lihat bahwa baik caspase 8 maupun caspase 9 itu mempunyai efektor yang sama, yaitu caspase 3. Dan caspase 3 inilah yang sebenarnya nanti menjadi kunci ya untuk melakukan apoptosis. Seperti itu. Nah, kira-kira itu teman-teman yang bisa saya sampaikan pada perkuliahan ini mengenai apoptosis. Semoga bisa diterima dengan baik. Segala kekurangannya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.